Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu, yang ini merupakan kenikmatan yang besar yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu meneguhkan, menetapkan kita semua di atas jalan thalabul ilm, yang itu merupakan jalan menuju surganya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan dan dia dalam jalan tersebut menurut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kemudian tak lupa Anda pribadi ya mengucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada seluruh ya ikhwah semua ya yang menjadi wasilah ya, untuk bisa kita semua duduk di majelis ilmu ini, ya terutama khusus bagi ya, ikhwah kita yang menyiapkan sarapan dan snack. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan membalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Allahumma amin. Tapi alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita berkaitan tentang fiqhu al-asma al-husna, karya dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah. Dan insyaallah tema kita untuk kesempatan kali ini berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang indah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, dua nama ini dibawakan oleh penulis dalam satu tema ya, halaman 102 ya, nomor 20, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dua nama ini tentunya banyak dalam Al-Quran yang kita dapatkan. Ya, bahkan dalam ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah, Allah SWT sebutkan dua nama yang mulia ini, yaitu Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka beliau menyebutkan wahuma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Ya, dua nama ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya dalam surat Thaha, Allah SWT menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman ya,
di atas arsy, istawa, beristiwa. Ya, istiwa ya, artinya adalah ya, al-ulu, ya, tinggi, berada di atas arsy. Dan juga dalam surah Al-Furqan, "Tsumma istawa 'alal 'arsy ar-Rahman." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, yaitu Ar-Rahman. Dan ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, ya, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang tentunya berbeda dengan istiwanya makhluk, ya. Dan juga dalam surah Maryam Allah SWT firman ketika menceritakan ibunda Maryam, ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril dalam surah Rajul, ya, dalam bentuk seorang laki-laki. "Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman." "Inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman." Yang bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah kepada bapaknya, bahwasannya aku takut engkau tertimpa azab dari Ar-Rahman. Ya, disebutkan kalimat Ar-Rahman. Dan juga dalam surah An-Naba, "Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman." Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, dan seterusnya. Ini beberapa contoh di mana disebutkan nama Allah Ar-Rahman. Kemudian nama Allah Ar-Rahim. Wa ghalibu maji'i ismir rahim imma muqayyadan aw maqrunan bismir rahman. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, maka datangnya atau disebutkan dalam Al-Qur'an itu dalam dua keadaan. Yang pertama, imma muqayyadan, ya, ada pengikatnya, ya. Wa kana bil mu'minina rahima, disebutkan ya maf'ul bihnya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman itu rahim. Atau keadaan yang kedua, ya, disebutkan nama Allah Ar-Rahim disandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah dalam Al-Basmalah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, atau disandingkan dengan nama Allah Al-Azizur Rahim, Al-Ghafur Ar-Rahim, Al-Bar Ar-Rahim, At-Tawwab Ar-Rahim. Ya, nanti akan disebutkan oleh penulis perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dua nama ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, memiliki kedudukan yang sangat tinggi, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya itu sebagai unwan, ya, sebagai tanda apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari petunjuk dan penjelasan. Dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim disebutkan sebagai permulaan yang disebutkan dalam surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap, ya, permulaan setiap surat yang disebutkan basmalah, kecuali dalam surat ya, surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Kemudian makna yang terkandung dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, semuanya bermuara pada sifat apa? Sifat apa yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Sifat rahmah. Sifat rahmah. Jadi dalam
dua nama ini ya, kita bisa mengambil faidah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ya. Dalun ala thubutir rahmah sifatan lillahi ta'ala. Kemudian ya, bahwasanya Ar-Rahman alladzi ar-rahma wasfuhu, yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahim maksudnya adalah Ar-Rahim li'ibadihi. Ya, bahwasanya Allah SWT Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima innahu bihim raufur rahim. Adapun Rahman itu disebutkan secara mutlak. Ya, secara mutlak, tidak ada pengaitnya. Ya. Maka Ar-Rahman ya, sesuai dengan wazan fa'alan, maksudnya adalah adalu ala sifatil tsabitatil lazimatil kamilah, ay min sifatihi ar-rahmah, yang merupakan sifat lazim bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu berkaitan dengan objeknya. Ya, kepada marhum, perbuatan Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah yang sempurna. Ya. Bahkan seluruh alam, baik yang di atas maupun yang di bawah, ya, itu semuanya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manfaat, ya, sesuatu yang seluruh hal yang disukai, dicintai dari kebaikan-kebaikan itu merupakan athar, ya, tanda bekas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan apa saja, ya, dalam diri kita itu semuanya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, ya, kemudian Allah SWT memberikan hidayah kepada kita, ya, memberikan seluruh fasilitas, ya, dalam kehidupan ini, itu merupakan asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terlebih, ya, kita duduk di majelis ilmu ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang ada, ya, pada diri kita itu merupakan, ya, asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh nikmat itu merupakan asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, ya, setiap apa saja yang dipalingkan dari kita, dijauhkan dari kita, dari keburukan, dari kejelekan, dari hal-hal yang memberikan rasa takut, ya, dari bahaya, dari kemudaratan, kita dipalingkan semua dari itu merupakan asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di sini hidup dengan tenang, ya Pak, ya. Kalau kita masuk ke Arab Saudi dengan cara yang legal, insya Allah kita tenang, ya. Maka dijauhkan kita dari, ya, dari permasalahan, ya, dari hal-hal yang, ya, memberikan kemudaratan, bahaya. Kita hidup bisa tenang, ya. Ini merupakan asal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebaikan yang datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keburukan, ya, dihindari, dijauhkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, ya, zat yang paling rahmat, ya. Ini ada telepon ini. Baik. Fa innahu la yati bil hasanat illa huwa wa la yadfa'u sayyi'at illa huwa. Jadi seluruh manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang bisa menjauhkan mudarat, keburukan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini menjadi akidah bagi kita semua, bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, kalau seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya, apakah mampu? Apakah bisa? Tidak bisa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan atau belum menakdirkan, ya, maka apapun usaha yang dikerahkan maka tidak akan bisa. Begitupun sebaliknya, ketika seluruh makhluk, seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, untuk memberikan mudarat kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, tidak menakdirkan, maka tidak akan mampu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Arhamur Rahimin. Dan lebih dari itu jamaah rahimanallah, bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dahulu dibandingkan ghadabnya. Wa rahmatuhu ta'ala sabaqat ghadabahu wa ghalabathu. Nah, dan ini bisa kita lihat bahwasanya sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih luas, lebih dahulu dibandingkan sifat ghadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita lihat secara jelas, ya. Wa dhaharat fi khalqi zuhuran la yunkar hatta mala'at aqtar as-samawati wal ard. Ya, kita lihat bagaimana, ya, kalau kita lihat bandingkan apa yang diberikan manusia, apa yang dilakukan manusia terhadap Rabb-nya sebagai balasan dari rahmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya kita bisa membenarkan bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dahulu, lebih luas dibandingkan ghadabnya. Bagaimana manusia begitu banyak melakukan kemaksiatan, perbuatan pembangkangan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan rahmatnya, memberikan rahmatnya, memberikan kenikmatannya, terus memberikan pintu kesempatan untuk bertaubat. Nah, ini merupakan keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan, kalau seandainya setiap dosa itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kita, maka tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Wa amtala'at minhal qulub hatta hanat al-makhluqat ba'duha ala ba'din. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita lihat, bagaimana sampai hewan pun, hewan itu memiliki apa? Sifat rahmat. Hewan yang lemah, itu bagaimana kita lihat induknya itu begitu sayang dan melindungi anak-anaknya. Walaupun hewan tersebut adalah hewan yang buas, macan, singa. Itu kalau dengan anaknya baik atau tidak? Baik. Tidak mungkin dimakan sendiri anaknya. Baik. Ini juga termasuk dari bagian pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam syariat agama kita, agama Islam, kita lihat seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, baik itu dari perintah-perintah maupun larangan-larangan, di sana terlihat dan tergambar jelas bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kewajiban, kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meminta sesuatu di luar, di atas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga merupakan athar dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat-syariatnya, tentunya syariat tersebut sesuai sejalan
dengan ya kemaslahatan bagi manusia tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rahmat Allah. Sehingga manusia itu bebas dari perbudakan sesama manusia, sesama hamba. Ya, maka tidak boleh ya manusia mentang-mentang mungkin dia memiliki kekuasaan, ya, kemampuan, kemudian menindas ya yang lain, atau mengajak manusia yang lain, memaksa ya manusia yang lain untuk menyembahnya, mengagungkannya. Tidak boleh. Ya. Maka agama Islam memerintahkan kepada kita hanya beribadah, ya, memberikan pengagungan ya dalam bentuk ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika syariatnya berupa sholat. Ya, ini merupakan tiang agama. Bagaimana di sana kita lihat athar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan bagi kita. Dalam sehari berapa kewajiban kita? 5. Dan bagaimana kita lihat kalau kita lihat syariat sholat ini diwajibkan. Pada awalnya ya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berapa kali sholat? 50. Ya, 50 dalam sehari. Bayangkan ya. Iya. Itu mungkin 2 jam sekali kita sholat itu ya. Nah ya. Kemudian ya akhirnya Allah ringankan sampai ketetapan Allah SWT 5. Dan 5 ini setara dengan 50 pahalanya. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Ya, maka kewajiban kita untuk menjaga sholat ini. Ketika safar ada keringanan apa? Bisa qasar ya. Dan bisa jamak. Ya. Ketika sakit tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, tiduran. Tidak bisa tiduran, tidak bisa sholat, maka disolatkan ya. Nah, ya. Kewajiban sholat itu tidak ada liburnya bagi kaum laki-laki ya. Ya. Imma sholat, imma disolatkan ya. Iya, kecuali kalau sudah rufi'al qalam ya. Nah, kita jaga sholat kita. Dan juga keluarga kita ingatkan istri kita, anak kita untuk menjaga sholat sebagai tiang agama. Dan juga dalam syariat-syariat yang lain, sampai dalam pembagian warisan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung membagi warisan tersebut dalam Al-Qur'an. Ya, ketentuannya. Ya. Siapa yang mendapatkan warisan dan bagiannya, karena memang masalah harta masalah yang sensitif. Maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagi. Dan di sana tentunya syariat Allah Subhanahu wa taala yadhhar. Nampak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada yang terzalimi ya dalam pembagian warisan. Ya. Ketika anak laki-laki ya, bagiannya 2 kali dibandingkan anak perempuan, itu ya ada hikmah dan tujuannya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi yang mengetahuinya maka dia akan membenarkan bahwasanya seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ya mengandung rahmat. Ya, mengandung rahmat. Karena memang apa? Karena yang memberikan syariat memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka pasti syariatnya mengandung rahmat. Nah, ini tentunya bagi orang-orang yang ulul albab, bagi orang-orang yang berakal, ya. Fasyar'uhu nurun wa rahmatun wa hidayatun. Waqad syar'ahu muhtawiyan 'ala ar-rahmah wa musilan ila ajalli rahmatin wa karamatin wa sa'adatin wa falah. Ini seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya mengandung rahmat ya dan akan mengantar kepada kemuliaan, kebahagiaan ya dan kemenangan. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya di sana ada kemudahan-kemudahan. Ya tashilat wa taisirat dan menafikan kesulitan yang sangat ya masyaqqah. Dan ini menunjukkan dan hal ini merupakan akbar
hal yang paling besar yang menunjukkan akan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, ya, dan juga karam, ya, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam larangan-larangannya. Ya, larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu seluruhnya adalah demi apa? Untuk menjaga kemaslahatan bagi manusia. Dilarang bagi kita untuk meminum minuman keras, ya, yang memabukkan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya dihalalkan, apa yang terjadi? Rusak, ya, tantanan masyarakat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-khamru wal maisir, judi. Nah, apalagi yang sedang merebak judi online. Ini benar-benar sangat merusak. Ya. Ya, kenapa? Karena judi itu akan membuat seorang ketagihan. Ya, kemudian apa? Akhirnya hutang di sana sini dan seterusnya. Rusak. Ya, bahkan berakhir sampai bunuh diri, ya, stres. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya melarang hal ini, ya, melarang, ya, dan mewajibkan kita untuk menjauhi, ya, perbuatan tersebut, ya. Dan ini tentunya untuk menjaga, ya, daruriyatul khams, ya, yang dimana Islam datang untuk menjaga 5 hal ini, ya, menjaga agama, ya, maka diharamkannya perbuatan syirik. Dan setiap pintu-pintu menuju perbuatan syirik itu ditutup. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang, ya, untuk mengagungkan berlebihan kepada orang saleh. Ya, orang saleh tidak boleh berlebihan. Ya, apalagi sampai membuat patung atau gambar, ya, untuk mengingatnya, ya. Sebagaimana, ya, terjadinya kesyirikan yang pertama, sebabnya kenapa? Karena berlebihan kepada orang soleh. Ya. Kemudian untuk menjaga akal, ya, maka dilarang atau diharamkan, ya, tadi al-khamr wal maisir. Kemudian untuk menjaga kehormatan, maka dilarang perbuatan zina, ya. Dan untuk menjaga harta, dilarang pencurian, as-sariqah, tidak boleh. Ya, bahkan dalam hukum Islam, kalau disampaikan nisab rubu' dinar, maka apa hukumannya? Potong tangannya. Ya, untuk apa? Untuk manusia takut, ya, jangan mengambil hak orang lain, ya, harta orang lain tanpa hak. Maka seluruh syariat yang ada dalam agama kita, agama Islam, seluruhnya yang menunjukkan akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis, dan ini merupakan kabar gembira bagi kita untuk selalu mempunyai harapan dan optimis akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita dan tidak putus asa. Untuk selalu optimis bahwa rahmat Allah SWT itu sangat luas. Ya. Di mana Allah SWT menyebutkan, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamun wa biha ta'tiful wahsyu an waladiha ala waladiha wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Dan satu rahmat itu yang Allah turunkan di dunia ini. Jadi satu rahmat Allah Ta'ala turunkan di dunia ini yang dengannya, ya, para makhluk saling merahmati satu dengan yang lain, ya, antara manusia, jin, hewan, dan seterusnya, seluruh makhluk, ya. Bahkan binatang buas, sebuas-buasnya binatang itu dengan anaknya masih memiliki sifat rahmat. Itu satu rahmat Allah Subhanahu yang Allah turunkan di dunia. Maka sisanya berapa?
99 Allah simpan kapan? Nanti pada hari kiamat, pada hari pengadilan. Hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, ya, semua akan berdiri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya ketika di dunia. Ya. Maka pada saat itu sangat yang begitu dahsyat. Ya, sudah tidak pedulikan lagi hubungan keluarga. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya lari, tidak mau untuk, ya, menolong. Ya, kenapa? Karena untuk dirinya sendiri dia tidak mengetahui apakah akan selamat. Ya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, bahkan dari istrinya, saudaranya. Ya, itu hari yang begitu dahsyat. Ya, hari di mana anak-anak, ya, berubah menjadi tua, ya, beruban, ya. Ibu yang hamil atau ibu yang menggendong anaknya dilempar. Itu hari kiamat, begitu dahsyatnya. Ya. Maka pada hari itu benar-benar kita manusia membutuhkan rahmat Allah. Maka disinilah 99 rahmat Allah berikan nanti pada hari kiamat. Yarhamu bi'ibadahu yaumal qiyamah. Nah, kita selalu, ya, optimis dan selalu, ya, memperbaiki diri kita, dan kita selalu berusaha untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan optimis, ya, dan selalu berdoa untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah menyebutkan beberapa kriteria dalam Al-Qur'an. Ya, rahmat Allah berikan kepada siapa? Karena rahmat Allah Ta'ala ada yang umum dan ada yang khusus. Ya. Maka diantaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 156. Fahiya rahmatun la yu'abbaru anha lisan yamunnu biha arhamur rahimin wa yatafaddalu biha man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in ala ibadihil mu'minin wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha liman lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan berikan, aku akan tulis bagi siapa? Lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, orang yang beriman dengan ayat-ayatnya. Maka setiap hamba yang setiap kali semakin besar, semakin banyak ketaatannya dan kedekatannya, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu luas, tergantung kitanya. Kita mau dapatnya sedikit atau banyak. Ya. Ibaratnya kalau kita misalnya di sini, ya, ditawarkan, ya, mau gaji berapa, ya. Misalnya kalau kerja hanya 3 jam, dapat gaji misalnya 3.000 real. Kalau kerjanya 8 jam, dapat 8.000 real. Kira-kira kita pilih yang mana nih? Oh, bagian banyak ini, ya. Baik. Nah, ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin seorang hamba itu memperbanyak ketaatan kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah, maka kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah semakin besar. Azuma nasibuhu min istihqaqi hadhihi ar-rahmah. Qala ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ya. Dan inilah kitab yang Allah turunkan yang penuh berkah, ya, kitab Al-Quran. Maka apa yang Allah perintahkan kepada kita? Ikutilah Al-Quran dan bertakwalah agar kalian mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun. Begitu juga dalam surat yang lain, dalam An-Nur ayat 56.
wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, wa ati'ur rasul, dan ikutilah Rasul. Ya, ikutilah, ittiba', terutama dalam ibadah kita. Jangan kita mengada-ngada. Apa yang tidak diperintahkan oleh atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai kita merasa lebih pintar, merasa lebih tahu atau lebih bertakwa. Ya, ikuti Rasul, wattabi'ur Rasul, la'allakum turhamun. Ittiba'us sunnah fihi rahmah. Ya, di antara sebab mendapatkan rahmat adalah ketika kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-A'raf Allah sebutkan bahwasanya rahmat Allah dekat dengan siapa? Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Dekat bagi orang yang melakukan kebaikan. Al-muhsin. Ya, baik dengan jiwanya, dengan hartanya, ya. Dia berbuat baik, maka Allah Ta'ala janjikan bahwasanya rahmat Allah dekat dengan mereka orang-orang yang berbuat ihsan. Dan tentunya ayat-ayat seperti ini fi hadzal ma'na katsirah. Ya, tinggal nanti kita terus belajar dan membaca Al-Qur'an dan kita pahami maknanya, kita semakin peluang kita untuk mendapatkan rahmat Allah semakin besar. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bagaimana Allah SWT menggambarkan kepada kita betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, ketika itu selesai dalam peperangan, qudima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Ya, ketika itu selesai peperangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawanan, kaum muslim mendapatkan tawanan, maka didapatkan dalam tawanan tersebut ada seorang imro'ah, seorang perempuan yang tabtaghi, yang mencari anaknya. Ya, dalam kondisi yang peperangan, selesai peperangan, kemudian terpisah dengan anaknya. Maka ibu tersebut berusaha mencari sampai akhirnya didapatkan anaknya tersebut, masih kecil. Kemudian ketika didapatkan anak tersebut, dipeluknya anak tersebut, kemudian diberikan ASI, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang melihat fenomena ini atau kejadian ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan untuk menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan dan bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian mengira atau berpikir mungkin tidak ibu tersebut melemparkan anaknya ke dalam api?" Anaknya dalam kondisi seperti itu. Maka jawabannya apa? La wallah, tentu demi Allah tidak mungkin. Seorang ibu tega melemparkan anaknya ke dalam api. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Maka demi Allah, bahwasanya Allah SWT lebih rahmat terhadap para hambanya dibandingkan ibu ini terhadap anaknya. Masya Allah, ini betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan rahmat makhluknya. Di sini tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala sempurna, maha luas, bahkan lebih dahulu dibandingkan sifat ghadabnya. Kemudian kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada rahmat umum dan rahmat yang khusus. Adapun rahmat umum maka Allah berikan kepada siapapun. Rahmat yang berkaitan dengan makal, masyrab, makanan, minuman, fasilitas hidup, dan yang semisalnya dari urusan dunia, maka Allah berikan secara umum. Bahkan sampai orang-orang kafir, binatang, Allah berikan rahmat tersebut. Kemudian yang kedua adalah rahmat yang khusus. Maka ini Allah khususkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, orang yang mukmin. Rahmatun imaniyah diniyah, dunyawiyah, ukhrawiyah.
Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada hambanya yang beriman tersebut untuk melakukan ketaatan. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat mahal ya ikhwah ya. Taufik hidayah ini sangat mahal. Memang kita berusaha untuk mencarinya, menjaganya. Ya, ketika Allah sudah menetapkan hati kita di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi, maka kita berusaha untuk menjaganya. Ya, melakukan ketaatan. Ya, dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam ya untuk kebaikan, ya, maka ini merupakan rahmat yang khusus. Ya, maka kita rasakan, berusaha untuk merasakan ini adalah kekhususan. Allah memberikan ini merupakan bentuk kekhususan bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka dengan itu kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tathbit 'alal iman wal hidayah 'alas sirat. Ya, penetapan peneguhan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman ya di dunia dan juga nanti ketika melewati as-sirat. Ya. Dan tentunya yang akhirnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Allah memuliakan orang yang beriman, Allah masukkan nanti ke dalam surga, bidukhulil jannah wan najat minan nar. Itu dengan sebab rahmat. Ya. Baik. Maka disebut dalam hadis bahwasanya tidak ada salah seorang di antara kalian masuk dalam surga itu hanya dengan sebab amalnya saja. Tidak. Maka ditanyakan, wala anta ya Rasulullah? Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah SAW? Iya. Kecuali Allah Taala berikan rahmat. Nah, maka semua punya kesempatan, ya. Maka ini menjadikan kita, memotivasi kita untuk berusaha menggapai hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah semakin seorang hamba itu melakukan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, bagi kita untuk selalu banyak berdoa dan juga berusaha ya untuk menjaga amalan kita, ya, istiqamah kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya ini yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, sebuah nama yang sangat indah, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu sifat rahmat. Dan rahmat Allah seperti yang tadi disebutkan, ya, ada dua macam, ada yang umum dan ada yang khusus. Nah, ini kita berusaha untuk yang khusus ini. Ya, kita berusaha untuk bisa mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama ini hingga yaum ya kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Itu yang merasakan pada hari kiamat itu apakah manusia pada zaman itu atau seluruh manusia yang kubur bangkit lagi? Baik, yang berkaitan dengan rahmat Allah yang 99 dari hari kiamat. Oh, hari kiamat. Baik, berkaitan dengan hari kiamat, ya, semua umat manusia dari awal, dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir, sampai nanti di akhir ya terjadinya kiamat, semuanya nanti Allah bangkitkan. Ya, tidak hanya umat Nabi Muhammad, hari kiamat Allah bangkitkan seluruh umat manusia yang telah Allah ciptakan. Yang dari awal ya, Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Kira-kira berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Allah yang tahu begitu banyak manusia. Ya, kalau kita saja di sini kita lihat ya, Masya Allah ya, banyak orang ya. Ambil teman-teman kita dari IPB ya, banyak sekali dia di sini. Ya. Iya. Itu belum rahmat Allah. Merasakan dahsyatnya hari kiamat. Iya, dahsyatnya hari kiamat semua merasakan. Ada pun tegaknya hari kiamat, ya. Huru-haranya hari kiamat, maka nanti tidaklah hari kiamat itu tegak kecuali kepada syirarul khalq. Ya. Manusia akhir zaman yang paling buruk. Ya.
Adapun nanti setelah terjadinya kiamat, setelah di nafkhatus tsaniyah, setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, maka manusia dibangkitkan semuanya, dan pada saat itu pun kondisinya ya, sangat dahsyat. Ya, pada padang mahsyar itu sangat dahsyat ya. Hari kiamat saja sudah mengerikan, ya. Kemudian setelah itu ada ya yaumul ma'ad, ya, hari pembalasan, ya. Dan itu pun ya kondisinya tidak bisa dibayangkan. Karena disebutkan dalam hadis ketika itu Nabi SAW memberikan kepada Aisyah bahwasannya manusia dibangkitkan dalam kondisi apa? Ya, telanjang. Maka Aisyah mengatakan, bagaimana nanti ya satu dengan yang lain? Al-amru a'dzam min dzalik. Perkaranya itu lebih dari itu. Sehingga manusia tidak lagi memikirkan hal yang seperti itu, lebih lagi karena perkaitannya dengan keselamatan dia. Ya, pada hari akhir nanti yang tidak ada tempat kembali kecuali hanya dua, imma surga, imma neraka. Tapi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada yang salah datangnya dari anak pribadi, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, rahmat Allah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.